Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kali ini masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga bisa bersama-sama akan mengikuti materi kajian yang dibawakan oleh Pak Ustadz Dr. Ujang Supriyadi LCM SOS. Terima kasih kepada pimpinan Berkah Mulia Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang malam ini bisa hadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama mengucapkan puji dan syukur karena pada kali ini masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan, kesehatan, serta Islam, iman, hingga mampu menghadiri acara kali ini. Untuk memulai acara ini, saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, jam 20 sampai 20.05. Kemudian 5 menit tilawah oleh Bapak Ferry Rusdianto dan terjemahannya oleh Bapak Winaryo. Prakarta dari pengurus BMI, Bapak Iwan Hambali, jam 20.10 sampai 20.15. Selanjutnya pemaparan materi kajian oleh Pak Ustadz Ujang Supriyadi sampai jam 9.10. Yang terakhir adalah soal jawab. Menginjak acara yang pertama, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Pak Ferry dan Pak Winaryo untuk membacakan tilawah dan terjemahnya surat Al-Jumu'ah ayat 5 sampai 8. Monggo Pak Ferry. Terima kasih Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry Rusgiarto dan Pak Winaryo. Untuk selanjutnya prakata dari pengurus Berkah Mulia Indonesia. Monggo Pak Iwan Hambali untuk menyampaikan prakata. Pak Iwan ada? Baik, kalau nggak ada, saya dulu ya. Assalamualaikum Pak Iwan. Bentar. Cek. Hadir nggak? Iwan Basir tadi itu? Ya dah. Nggak ada Ustadz, sepertinya masih Ya. di Semarang sepertinya. Oh iya, baik. Di skip dulu lah. Di skip atau Pak Sam? Ya, skip ya. Baik, untuk prakarta dari Berkah Mulia Indonesia, berhubung Pak Iwan mungkin sedang sibuk, kita lanjutkan untuk acara intinya, yaitu pemaparan materi kajian oleh Pak Ustadz Ujang Supriyadi. Silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat untuk Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mohon izin semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil makhluqat wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama yang paling utama dan harus senantiasa kita utamakan adalah bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan hati, lisan dan juga dengan semua anggota tubuh kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di 10 hari ketiga di bulan Muharram ini, bulan yang mulia, bulan yang agung. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kekuatan, keistiqomahan dalam iman, Islam. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu kita gunakan dalam rangka ibadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan, bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu kita semua mudah-mudahan senantiasa nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatizah, para pengurus, semua Bapak Ibu yang hadir, keluarga besar Berkah Mulia Indonesia, ya insyaallah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan keistiqomahan
untuk terus senantiasa menambah hari-hari kita dengan amal soleh, terlebih dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa hal-hal yang dilakukan setelah jenazah dimakamkan. Ya, ini kaitannya terkait dengan fikul janaiz, fikih terkait dengan bagaimana mengurus jenazah. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan ada 8 poin, ya, dari mulai kita membacakan istighfar, kemudian kita dianjurkan meratakan kubur, meninggikannya 1 jengkal, ya. Kemudian ada larangan mengkijing, membuat bangunan. Kemudian ada hukumnya makruh duduk di atas kuburan. Kemudian tidak diperkenankan membangun masjid di atas kuburan. Kemudian juga tidak diperkenankan kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan, memindahkan atau menggali kembali jenazah atau mayit yang sudah dikuburkan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan anjuran supaya kita takziah. Nah, poin hari ini adalah poin yang ke-9. Pengarang kitab ini Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, dan ini kitab ditulis tahun 1964. Ya, jadi tahun 60-an. Beliau adalah termasuk ulama dari Al-Jazairi, Jazair, ya. Tapi beliau juga imam di Masjid An-Nabawi. Jadi kitab ini ditulis dan diberi pengantar ketika beliau memang berada di Masjid Nabawi. Apa di antara hal-hal yang sering dilakukan? Yang pertama kata beliau, bid'atul ma'atim. Bid'ah hukumnya mengadakan perkumpulan dan membuat makan di rumah orang yang memang tertimpa musibah kematian. Dan ini kata beliau, wa mimma yajibu tarkuhu wal ibti'adu anhu. Termasuk hal yang harus ditinggalkan dan dijauhi adalah apa-apa yang dilakukan oleh ghalabatil jahl. Kebanyakan manusia yang memang belum sampai kepada mereka ilmu. Al-ijtima' fil buyut, yaitu berkumpul di rumah-rumah li ta'ziyah, untuk mengadakan ta'ziyah, wa iqamatil ma'adib, dan mereka menghadirkan, menyertakan hidangan-hidangan, makanan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan yang lebih parah lagi kata beliau, wasarfil amwal, ada orang yang mengeluarkan harta, ya, biaya yang tidak sedikit, dan niatannya bukan untuk niat sedekah, bukan untuk niat amal soleh, tapi untuk apa? Min ajlil mubahati wal fakhri, untuk apa? Berbangga-bangga dan menunjukkan, oh saya ini orang kaya, ya. Nah, ini termasuk hal-hal yang memang dilarang, ya. Adapun nanti memang yang ada perdebatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada keluarga mayit yang memang meniatkan sedekah, nanti ada poinnya di belakang, ya, termasuk membaca Al-Quran, gitu, ya, bagaimana hukumnya. Nah, ini hal lain. Tapi ini yang menjadi tradisi umumnya, orang berkumpul di rumah itu untuk menunjukkan mubahah, ya, berbangga-bangga, menunjukkan level sosial. Nah, ini sudah dari awal memang tidak boleh. Karena apa? Yang namanya kalau ibadah harus betul-betul niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan memang ini tidak diperkenankan dalam agama Islam. Dan kata beliau di antara dalilnya, idis salafus salih. Adapun para salafus salih, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, lam yakunu yajtami'una fil buyut. Tidak didapati dari mereka yang menyengaja berkumpul di rumah-rumah, ya. Bal kana yu'azzi ba'duhum ba'dan fil maqbarah. Mereka kalau melakukan takziah itu mereka biasanya lakukan ketika memang berjumpa di kuburan. Jadi selesai penguburan atau mau berangkat itu mereka melakukan takziah. Ya, takziah itu menguatkan, memberikan orang yang meninggal keluarganya supaya bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, siapapun kita pasti akan kena dengan kematian, yaitu takziah. Wa indal mulaqa fi ayyi makan, dan ketika mereka berjumpa dimanapun mereka sampaikan takziah. Wala ba'sa, ya, dan tidak ada masalah memang berkumpul di rumah, ya, datang ke rumahnya, ke rumah orang yang memang ditinggalkan oleh mayit ini, malam yatamakkan min muqabalatihi fil maqbarati awi syari', ketika memang tidak memungkinkan melakukan takziahnya ini di kuburan, ya, ketika hendak dikuburkan atau saya kuburkan, ataupun berjumpa di jalan. Ini tidak ada masalah datang ke rumahnya, ya. Jadi ini poin yang pertama,
beliau termasuk yang mengatakan bahwa hukumnya bid'ah. Kumpul di rumah orang yang meninggal, apalagi di situ dihidangkan makanan, apalagi motif utamanya tadi bukan niat sedekah untuk orang yang sudah meninggal, apalagi motif utamanya untuk mubahah, yaitu berbangga-bangga diri dan menunjukkan, oh ini satu sosial saya orang kaya gitu. Karena kalau saya di kampung itu beda biasanya. Kalau orang kaya umpamanya punya toko emas ya, begitu selesai itu dapat berkatnya itu lain. Ya, kalau yang umum kan hanya paling dapat nasi kotak gitu ya. Ini kalau yang orang kaya raya itu kadang dapat sejadah, dapat sarung, dapat peci, ya. Isinya juga berkatnya juga lain, ada sardennya, ada minyaknya, ada berasnya gitu. Nah ini kalau itu yang menjadi niatan, ini kata beliau termasuk yang betul-betul tidak boleh. Sekalipun niatnya dia adalah niat baik, kalau ada unsur riyahnya, unsur sum'ahnya, apalagi ini sudah dari awal motivasinya adalah untuk berbangga diri, sekalipun dia niatnya niat baik, itu akan ditolak dan termasuk perbuatan yang sia-sia ya. Adapun nanti kalau umpamanya diniatkan untuk sedekah untuk mayit, nah ini yang akan dibahas di poin yang ke-11 ya. Ini jadi yang ke-9, alangkah baiknya kalau bisa dihindari jangan menyengaja, apalagi tadi ya orang sudah ketimpa musibah malah dia harus menyiapkan makanan, melayani orang dan lain sebagainya. Alangkah baiknya alhamdulillah di beberapa tempat termasuk di tempat saya tinggal ini sudah ada gerakan, jadi selama 3 hari bahkan sepekan itu warga yang ada di situ mereka iuran. Ada yang berupa sudah jadi program iuran warga gitu ya, kemudian disisihkan berapa. Ada juga yang memang inisiatif rumah yang paling dekat umpamanya menyediakan makan dan seterusnya. Karena apa? Biasanya orang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu keluarganya dalam kondisi bersedih gitu ya. Ini sesuatu tradisi yang baik ya. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, istina'ul ma'ruf li ahlil mayyit. Dianjurkan berbuat ma'ruf kebaikan untuk keluarga mayit yang ditinggalkan. Nah ini tadi tradisi yang harus sebetulnya kita bangun ya. Jangan sampai ada di antara kita orangnya sudah ketimpa musibah, meninggal orang yang dicintainya, sehari-hari mau makan susah. Apalagi tadi harus mengadakan acara ya, dan itu mengeluarkan uang yang banyak. Ya. Nah, ini jangan memberatkan. Apalagi sebagian nasallallahu alaihi sampai berhutang. Ya, sampai harus menjual sesuatu padahal umpamanya dia ekonominya saja berat. Nah, ini sebisa mungkin jangan dilakukan ya. Bisa kita beramal soleh menyumbang kebaikan untuk orang yang sudah meninggal dengan cara-cara lain ya. Ada hal-hal yang lain. Nah, ini termasuk alangkah baiknya orang-orang yang terdekat, tetangga, aqarib ya, orang-orang kerabat terdekatnya, yustahabbu sun'ut ta'am li ahlil mayyit. Amat sangat dicintai, dianjurkan membuatkan makanan untuk keluarga mayit yang memang ditinggalkan masih hidup. Ya. Jadi ini kalau bisa Bapak Ibu termasuk ini sarana dakwah. Ya, kita kalau ada orang yang ingin kita dakwahi, umpamanya kita tahu ini kayaknya nggak tahu sholat apa enggak, ya pintu masuknya diantaranya ini bisa tuh ya. Ketika ada yang meninggal, nah kita antarkan makanan ke rumahnya. Sesuai dengan kemampuan kita juga jangan takaluf ya. Jangan gara-gara yang ini kita ngutang dan lain sebagainya. Makanya alangkah baiknya ini dilihat bagaimana baiknya ya. Sebagian tadi ada RW, RT yang memang membuat program diantaranya itu untuk membantu kalau ada orang meninggal. Sebagian bahkan jadi program dimasukkan ke APBD ya, pemerintah kota atau kabupaten itu ada yang namanya uang kematian gitu. Jadi orang kalau meninggal ada santunannya dikasih walaupun nilainya tidak seberapa untuk membantu meringankan karena beberapa hari apalagi umpamanya biasa jualan, nggak bisa jualan atau lain sebagainya. Nah, ini meringankan. Wa yaqumu bidzalika, dan yang sangat dianjurkan yang mengerjakan ini membuat makanan ini ala qarib yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya. Nah, ini sebisa mungkin. Kalau enggak awil jiran atau tetangga dekat yaumal wafa, khususnya hari ketika memang meninggal. Ya karena kan dia pasti sedih, terpukul dan lain sebagainya. Bahkan sebagian boro-boro ingat masak, ya kan? Ada hal-hal yang memang harus diurus. Terlebih di kota seperti ini, Masya Allah, tabarakallah, orang meninggal saja memang sulit. Harus ngurus ke RT, RW, pengantar dari kelurahan, pengantar dari kecamatan, ya kan? Beda dengan di kampung. Meninggal, tukang gali kubur kasih tahu selesai. Kalau di sini kadang-kadang datang kuburan ini, oh ini nggak bisa, nggak zonasi. Oh ini enggak dan lain sebagainya. Ini berat ya. Makanya ini di kota ini lebih dikuatkan lagi. Ini mesti betul kalau ada tetangganya yang meninggal kita inisiatif atau ajak beberapa orang ya untuk menyediakan makanan.
Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal namanya Ja'far, ya, dan ini peristiwanya ketika perang Mu'tah. Apa kata Rasulullah SAW? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah oleh kalian, masaklah oleh kalian untuk keluarga Ja'far yang sudah meninggal ini ta'aman, makanan. Fa innahu qad atahum, karena telah datang kepada mereka keluarganya Ja'far amrun yashguluhum, perkara yang memang membuat mereka sibuk dengan yang lain. Tadi masih dalam kesedihan, ya. Kadang-kadang nggak ingat apa-apa, apalagi kalau perempuan umumnya sampai ada yang kadang-kadang menangis terus, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kewajiban, anjurannya sebisa mungkin kita sediakan makanan, ya, untuk minimal hari di mana wafat tersebut. Syukur-syukur mau 3 hari, mau 5 hari, mau sepekan, ya. Ini menjadi amal soleh ma'ruf untuk kita, dan pahalanya insya Allah kembali kepada orang yang melakukannya, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11 adalah as-sadaqah 'alal mayyit. Bersedekah dan meniatkan pahala sedekahnya ini untuk mayit. Ya, bagaimana ini hukumnya? Yustahab, amat sangat dicintai. Jadi kalau kita cinta kepada orang yang sudah meninggal, salah satu bukti kecintaan kita itu wujudkan dengan kita memperbanyak sedekah. Ya. 'Alal mayyit lima rawa an Muslim. Ya. Dan dalilnya dari mana? Bahwasannya orang boleh bersedekah dan diniatkan sedekahnya pahalanya untuk mayit. Ya. Makanya Syekh Utsaimin dalam kitab ini 30 masalah populer, itu beliau karena memang selain alim di bidang agama juga paham betul terkait dengan bahasa, ya. Apakah tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW? Idza mata banu Adam in qata'a anhu amaluhu. Kata beliau, coba perhatikan hadis ini, in qata'a anhu amaluhu, yang putus itu amalannya, amalan orang mayit ini yang sudah meninggal. Tapi kalau in qata'a lahu, nah nggak ada dalam hadis itu bunyinya. In qata'a amalu lahu, amal untuk orang ini jadi masih mungkin ditransfer amal, gitu ya. Nah, ini termasuk dalilnya hadis dari Abu Hurairah, anna rajulan, ada seseorang, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Sesungguhnya bapak saya sudah meninggal dan beliau meninggalkan sebuah harta dan tidak berwasiat apapun. Fahal yukaffir anhu, apakah boleh saya mengkafarahi, ya, menggugurkan kalau umpamanya punya dosa, kesalahan. Karena yang namanya dosa, kesalahan itu bisa digugurkan dengan amal soleh. Ya, makanya banyak hadis-hadis kita kalau wudhu membasuh, ya, kemudian airnya netes, itu berjatuhan tuh dosa-dosa kita, as-saghair, dosa-dosa kecil, ya. Kemudian orang kalau melakukan datang ke masjid, kaki kanannya diangkat, nah, dihapuskan dosa-dosanya, kaki yang satunya lagi diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kafarah keburukan dosa-dosa kita dengan memperbanyak amal soleh, ya. Nah, ini tanya, bagaimana kafarahnya? Orang ini nanya langsung spesifik. An atasaddaqa anhu. Saya bersedekah dan meniatkan mewakili pahalanya untuk bapak saya yang sudah meninggal ini. Qala na'am. Dijawab oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, oh boleh itu, ya. Nah, kata beliau boleh. Dan kalau umpamanya tidak boleh, pasti hal ini akan dikoreksi, diluruskan oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau ini mengatakan na'am, artinya boleh, ya. Makanya ini boleh bersedekah atas nama mayit, ya, diniatkan pahalanya, ya. Ya Allah, saya mensedekahkan harta ini untuk fulan, ya, tidak mesti bapak, ya, siapa saja, termasuk orang lain umpamanya yang kita memiliki hubungan kekerabatan, orang bantu kita, orang menyelamatkan kita, apalagi terkait dengan keimanan, keislaman kita, membuat kita kondusif, yang tadinya umpamanya sholatnya malas-malasan, ada saudara kita yang mengingatkan, membantu, mengajak hadir di pengajian. Nah, ini boleh kita mensedekahkan atas nama mereka, ya. Kemudian juga walamma mata, dan ketika meninggal Ummu Sa'ad bin Ubadah, ibu daripada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Qala, berkata, ya, Sa'ad bin Ubadah ini datang kepada Rasulullah. Jadi ini enaknya dulu setiap ada kasus para sahabat yang memang mereka belum paham status hukumnya, kelebihan para sahabat bisa langsung datang kepada Rasulullah. Dan kalau Rasulullah sudah mengatakan qata, hukumannya sudah pasti itu.
Ya, karena apa? Persoalan-persoalan kalau Rasulullah tidak tahu, beliau nunggu wahyu dulu turun. Nah, ini kelebihan para sahabat. Makanya ini sahabat Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha, apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu saya?" Qala na'am, ya. Dan bahkan kata Rasulullah, ya boleh. Ya, sama jawabannya dengan sahabat yang tadi, ya, yang datang kepada Rasulullah. Kemudian kalau hadis ini ada tambahannya, Sa'ad bin Ubadah nanya, fa ayyus sadaqati afdal, sedekah yang paling afdal itu apa kira-kira wahai Rasulullah, khususnya untuk ibu saya yang sudah meninggal? Apa jawaban beliau? Saqyul ma, dengan apa? Mensedekahkan air. Maksudnya apa? Menggali sumur. Ya, kalau sekarang ngebor. Jadi Bapak Ibu, ini kalau kita punya orang tua, umpamanya kita ingin bersedekah, cari di mana di situ muslimnya kesulitan air, kita umpamanya punya kelebihan harta, nah, itu setiap kali wudhu, setiap kali orang makan minum, dan orang muslim itu makan minumnya dihitung ibadah, walaupun hukum asalnya mubah makan minum itu, tapi karena mereka makan minum supaya kuat ibadah, itu bisa jadi sunnah bahkan wajib, gitu ya. Jadi ini kata Rasulullah, jawabannya kepada Sa'ad bin Ubadah, hadis ini lebih lengkap daripada hadis yang sebelumnya, bahwa di antara anjuran Rasulullah adalah menggali sumur, ya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk sebagian ulama bahkan mayoritas membolehkan kita kalau ada sakit, ada masalah dan lain sebagainya, tawasul dengan amal soleh, ya. Ini salah satu kisahnya adalah Al-Imam Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak, ya. Kita kalau membaca hadis sering mendengar rawahul Hakim. Ini beliau Allah uji nasallallahu alaihi, di bagian pipinya ini selalu keluar darah netes. Ya. Entah penyakitnya apa, beliau sudah berobat kemana-mana, datang ke tabib, ke dokter dan sebagainya di masanya, nggak sembuh-sembuh. Ya, bahkan beliau saking, karena kalau ngisi pengajian, beliau buka kajian hadis, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kitabnya yang terkenal itu Al-Mustadrak, itu beliau selalu netes. Dan dalam Islam yang namanya darah itu najis. Itu artinya bagi beliau ini masyaqqah, sesuatu hal yang menyulitkan. Maka beliau minta kepada khatib setiap hari Jumat, tolong doakan khusus saya. Doakan khusus saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan belum menjawab dengan sudah tadi ikhtiar. Kemudian selesai Jumatan, tiba-tiba ketemu dengan seorang ibu-ibu yang mengatakan, ibu ini, coba Pak Hakim ini, ya, di kampung sana ada kaum muslimin yang mereka kesulitan air. Ya, coba engkau gali sumur di sana dan bikinkan bak supaya mereka kalau mau wudhu dan lain sebagainya itu mudah, ya. Ternyata ini Imam Hakim ini mikirin siapa ya? Ini nggak kenal ibu ini, nggak pernah ketemu, gitu ya. Tiba-tiba mengabari ini dan itu tidak diketahui sampai sekarang. Wallahu taala alam siapa ini orangnya, ya. Tapi beliau mengamalkan ini dan ternyata apa? Kata para ulama, Imam Hakim beliau menceritakan ketika digali sumur, begitu air pertama dari air sumur ini keluar, darah yang ada di pipinya itu berhenti. Ya, subhanallah. Jadi ini kita kalau umpamanya yang ada penyakit-penyakit ini nggak ketemu tuh obatnya, dokter ikhtiar sudah, boleh tawasul dengan amal soleh, boleh sedekah, boleh dengan baca Quran, boleh dengan apa saja amal soleh yang memang dianjurkan dalam Islam. Ya, ini termasuk apalagi sudah meninggal, ya. Ini anjuran Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggalikan air. Saya kira di beberapa daerah bahkan program daripada lembaga-lembaga amil zakat ya sekarang yang mereka menerima juga sedekah, diantaranya adalah menggali sumur-sumur, ya. Termasuk di Palestina pun saya lihat beberapa lembaga ini mereka memberikan bantuan untuk menyediakan air bersih karena memang kesulitan. Ini di kita saya kira banyak daerah-daerah yang bisa menjalir ladang pahala yang memang kesulitan air, ya. Apalagi kemarin ketika musim El Nino panjang, banyak daerah-daerah yang air saja memang sulit, gitu ya, khususnya yang belum ada sumur, galian dan seterusnya. Ini yang ke-11. Jadi sedekah atas nama mayit ini boleh, ya, dengan dalil-dalil yang tadi sudah disebutkan. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, ini termasuk kalau dari kalangan sahabat adalah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, termasuk Imam Syafi'i, beliau cenderung berpendapat bahwa amal solehnya sudah nggak bisa ditambah, gitu ya. Dengan dalil apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa. Berarti kalau dosa tidak ditanggung, ya berarti amal soleh pun nggak, mafhum mukhalafahnya seperti itu. Dan itu pendapat yang masyhur, ya, dan dikenal. Tapi ini dalam kitab ini beliau termasuk yang mengatakan bahwa pahala sedekah ini sampai, ya. Ini yang ke-11. Kemudian yang ke-12,
qiraatul Quran 'alal mayyit. Membaca Al-Quran dan diniatkan pahalanya untuk mayit. Ya. La ba'sa, kata beliau, tidak ada masalah. Ya. Artinya boleh. An yajlisal muslim fil masjid. Seorang muslim duduk, ya, mengadakan majlis fil masjid, tempatnya di masjid. Au fi baitihi, atau di rumahnya, fayaqra'ul Quran, kemudian dia membaca Quran. Fa idza faragha min tilawatihi, apabila dia selesai membaca Al-Quran, sa'alallaha ta'ala, orang ini berdoa kepada Allah, meminta lil mayyiti, untuk mayit, al-maghfirah war rahmah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini Engkau turunkan maghfirah, ampunan, warahmah, dan rahmat untuk orang yang sudah meninggal ini. Nah, ini boleh, ya. Dan dalilnya apa? Mutawassilan ilallahi azza wa jalla bitilkat tilawah, yaitu dengan dalilnya, dengan wasilahnya yang namanya tawassul, ya. Tawassul untuk orang yang sudah meninggal dengan amal soleh, membaca Al-Quran, ini termasuk beliau yang membolehkan. Amma, nah ini yang dikritik oleh beliau, yang tidak setuju, ini ijtima'ul qurra, berkumpulnya para pembaca Al-Quran fi baitil halik, di rumah orang yang sudah meninggal, ya, secara sengaja diprogram dan seterusnya, alal qiraati wa ihda'u sawabi qiraatihim lil mayyit. Mereka mengadakan acara dengan sengaja dan menghadiahkan pahala bacaan mereka untuk mayit, wa i'ta'uhum ajra, bahkan mereka sengaja dibayar. Ya, jadi mengundang orang dibayar ke rumah, kemudian membaca Al-Quran min qibali ahlil mayyit, dan yang membayarnya ini adalah keluarga mayit. Fahadhihi bid'atun munkaratun yajibu tarkuha. Maka kata beliau, ini selalu, ya, tadi di poin yang pertama, di ke-9, beliau termasuk yang berpendapat bahwa ini adalah termasuk perbuatan bid'ah, sesuatu yang memang tidak ada dalam prakteknya Rasulullah SAW. Ya, ketika istri beliau Khadijah meninggal, kata ulama-ulama yang mengatakan bahwa ini bid'ah, Rasulullah tidak mengadakan seperti ini. Kemudian ketika sahabat-sahabat ada yang meninggal juga beliau tidak mengatakan seperti ini. Para sahabat tabi'in, ya, pun tidak seperti ini. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan dalam dalil mereka bahwa kalau tidak dilakukan berarti bukan berarti dilarang, gitu ya. Dan memang dalam kitab ini 30 masalah populer, ya, dinukil bahwa yang pertama kali membolehkan adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in, namanya Taus bin Kaisan, ya. Ini seorang ulama fikih. Kalau Bapak Ibu membaca kitab fikih ini selalu disebutkan namanya Taus, ya. Ini kata Taus bahwasannya innal mauta yuftanun. Yang namanya orang yang sudah meninggal itu mereka akan mengalami fitnah, diuji di alam kuburnya. Fi kuburihim, dalam kuburan mereka, sab'an, sepanjang 7 hari. Fakanu yustahabbun an yut'imu anhum tilkal ayyam. Makanya kata Imam Taus, kalau bisa orang-orang yang mencintai mayit yang sudah meninggal ini niatkan sedekah untuk orang ini, supaya apa? Ketika diuji fitnah di alam kuburnya ini, Allah berikan kemudahan karena masih ada amal soleh yang mengalir, ya. Jadi ini boleh. Ada sebagian di kita yang mengatakan bahwa 7 hari, 3 hari, dan lain sebagainya ini termasuk tradisi Hindu, gitu ya. Ini mereka yang membolehkan. Dijawab dalam kitab ini bahwa termasuk saya dengar langsung dari salah seorang ustadz yang memang lama tinggal di Yaman, bahwa tradisi itu ada. Jadi kalau mau main Hindu, dan Hindu tidak ada di Yaman, ya, tidak pernah masuk ke sana, gitu ya. Jadi ini termasuk problem, masalah, ya, yang masih ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Yang tidak membolehkan sama sekali memang tidak ada dalilnya. Yang membolehkan tidak ada dalil secara khusus, bukan berarti juga tidak dilarang. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mempraktekkan atau tidak mempraktekkan, pastikan hati kita tidak ada lagi keraguan, ya. Siapapun yang merujuk, para ulama, kita ketika tidak setuju jangan mengatakan bahwa oh ini tidak, kita baca dulu dalilnya, dengarkan, boleh jadi kekurangan ada di kita dan tidak ada masalah kita memperbaiki, ya. Tapi kalau ini beliau termasuk yang berpendapat kenapa ini dikatakan bid'ah, karena memang tidak ada contohnya, gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang mengamalkan, jangan sampai di antara kita justru ribut, gitu ya. Nah, kalau bisa karena kita memang bukan alim, maka dari mana pendapatnya, siapa yang mengatakan, nah seperti itu, gitu ya. Makanya saya kalau lihat para ulama berdebat nggak ada masalah. Ini yang kalau repot nih berdebat orang yang awam.
Karena nggak kuat ngomong biasanya tangan yang jalan gitu. Kalau ulama mereka nggak setuju nulis kitab, balas dengan kitab, ya kan? Mereka mengatakan oh ini tidak ada dalilnya, sebutkan dalil-dalilnya. Nggak, ini lagi dibantah lagi dengan kitab. Nah ini kadang-kadang kita ke orang awam ini debatnya itu nggak elok, ya. Nanti sebutkan masalah pribadi, keluar dari masalah pokok pembahasan, nggak boleh. Ya kalau debat masalah tertentu debat, keluarkan dalil-dalilnya. Sampai apapun pertahankan argumentasi kita, tapi tetap tidak boleh membuka aib yang bukan ada masalah dengan itu, masalah pribadi, masalah keluarga, segala dikeluarkan. Nah ini tidak insaf ya. Orang ini tidak ingin melakukan diskusi ini secara objektif, tapi justru ingin menjatuhkan lawan bicaranya. Makanya Imam Syafi'i punya tradisi, beliau selalu mengatakan, saya kalau berdebat dengan siapapun, saya berdoa kepada Allah, saya tidak ingin menang. Gitu. Karena tujuan dari perdebatan bukan ingin memenangkan, justru kalau ada sebuah masalah ya supaya didiskusikan sehingga ini masalah ini jadi terang benderang ya. Jadi ini alasan beliau, dalilnya, hujahnya karena memang ini tidak ada dalam perilaku Rasulullah SAW dan para sahabat ya, untuk berkumpul di rumah membaca Al-Qur'an dan seterusnya ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-13, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukmu ziyaratul kubur. Hukum daripada ziarah ke kuburan. Ya, nah, ini juga sering jadi pertanyaan banyak ya. Nah, beliau di sini mengatakan ziaratul kubur mustahabbah. Yang namanya ziarah kubur ya itu amat sangat dicintai dan dianjurkan. Ya, jadi ini kita jangan sampai yang rumahnya samping kuburan nggak lewat acan-acan ya, nggak pernah kita teringatkan dengan kematian. Karena apa? Padahal yang paling dekat dengan kita ini adalah kematian. Yang lain ini jauh-jauh. Angan-angan semua ini belum tentu. Ya, tapi kematian ini amat sangat dekat. Ya, makanya kita ngiri dengan seorang ustadz, masya Allah. Ini kita harus memastikan ini pembahasan sebelumnya. Mudah-mudahan setiap kita yang meninggal minimal ada 40 orang yang menyolatkan kita. Ya. Dan kalau kita punya majelis ta'lim, berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah 40 orang ringan. Ya kemarin ustadz kita masya Allah itu yang hadir ribuan, bahkan nggak tahu jumlahnya berapa ya. Ini menunjukkan bahwa beliau makbul fi dunya wa fis sama, diterima di dunia dan di langit ya, makanya banyak yang mendoakan. Nah ini kita yang nasibnya belum jelas dalam kondisi apa meninggal, ini harus memastikan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, berusaha mengerjakan amal soleh supaya apa nanti mudah-mudahan ketika meninggal kita banyak yang mensolatkan, banyak yang mendoakan. Dan kalau ada 40 saja Rasulullah menjaminkan orang ini akan mendapatkan syafaat ya. Jangan sampai seperti kejadian saya mensolatkan jenazah di sebuah klaster, subhanallah ditunggu-tunggu ini nggak ada. Ternyata memang di situ umur-umurnya masih orang sedang kenceng-kencengnya nyari dunia, suami istri rata-rata ngantor semua di situ. Jadi perumahan itu, klaster itu jumlahnya yang ada di siang hari itu sedikit gitu. Ternyata subhanallah saya tunggu, biasanya kan ada muncul 1-2 datang bergiliran gitu ya, atau jam sekian diumumkan. Ini sampai ini masih belum datang, ternyata nunggu import dari luar gitu ya. Ini subhanallah, alangkah baiknya mudah-mudahan ini terjadi pada kita, karena tentu amal kita terbatas sedikit ya, semakin banyak yang mensolatkan, yang mendoakan itu akan lebih baik. Makanya beruntung sekali kalau ada orang yang memang seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Mekah ya, orang-orang yang disolatkan, masya Allah itu setiap kali sholat jenazah, baik yang hadir ataupun yang goib, berapa itu jumlahnya ya. Ini beruntung sekali. Makanya kita kemanapun prinsipnya hidup jangan cari musuh. Jangan sampai ada di antara kita belokan ini musuh, di sini musuh, RT sini musuh, RW sini musuh. Kemanapun kita berkawan, berteman baik ya, hal-hal yang baiknya kita terus tambah. Kalau ada keburukan-keburukan, sebisa mungkin justru kita menjadi orang yang memperbaiki kalau bisa. Kalau tidak, minimal kita tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut ya. Supaya apa? Nanti kita meninggal banyak yang mendoakan. Kenapa ziarah kubur ini termasuk mustahabbah? Li'annaha tuzakkirul akhirah. Karena idealnya orang yang ziaratul kubur itu akan semakin diingatkan dengan hari akhir ya. Nasallallahu alaihi di kuburan karet ini, bukan karet apa ya, karet ya, di situ Cilandak Timur. Saya kaget, kuburan sampingnya tempat disko. Bahkan di tengah-tengah gitu masuk. Dan yang saya lebih mengerikan lagi ya, itu kuburan sebagian tengahnya masuk disko, dan itu kalau malam-malam masya Allah ya, sampai-sampai ada yang ketika lewat situ
Ini gimana kalau yang mayitnya dalam kubur juga ikut-ikutan joget-joget gitu? Ya, saya bilang ini alamnya sudah lain. Yang gak mikir justru ini yang hidup gitu. Dia sudah lalai jauh dari Allah di tengah kuburan pula. Padahal dia gak ingat bahwa pada waktunya dia akan masuk ke situ. Nggak ada yang bisa menolong dia. Dia hari ini bisa gerak, bahkan nauzubillah mungkin maksiat di situ, berbuat dosa di situ. Dia nggak sadar itu samping kuburan. Dan orang kalau samping kuburan saja tidak dapat diingatkan dengan kematian, apalagi kalau jauh dari kuburan. Makanya orang yang sering datang ziaratul kubur itu harusnya hatinya lembut, ya. Bahkan saya punya beberapa guru, mereka memprogramkan nggak boleh lewat 1 bulan nggak pernah ziaratul kubur. Dan apalagi ini daerah Jabodetabek ini mudah. Ya, kalau ada orang yang meninggal kita nggak tahu umpamanya, lihat aja di mana ada bendera warna kuning, itu ada yang meninggal tuh, ikut sholat di situ, kenal nggak kenal, insya Allah dapat pahalanya sama. Apalagi kalau sampai mengantarkan ke kuburan. Apalagi kalau para sahabat itu dulu, mereka kalau ada yang meninggal selesai disolatkan, mereka berlomba-lomba ingin mengangkat ini, karena orang yang ngangkat, yang masuk ke liang lahat itu lain. Itu mereka akan merasakan, oh suatu saat saya yang diangkat, sekarang angkat akan diangkat. Ini makanya mudah-mudahan tidak terjadi ada di antara kita yang rumahnya samping kuburan, dekat dengan kuburan, ya. Tapi jarang-jarang bahkan tidak ada pikiran-pikiran ke sana bahwa kita suatu saat rumah kita yang sebenarnya tempat kita kembali adalah nanti ke alam kubur, ya, sebelum nanti di alam akhirat, ya. Maka ini sangat dianjurkan sebisa mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak diri sendiri dan kita semua kalau bisa diprogramkan ini, ya. Kalau bisa setiap hari alhamdulillah. Nggak bisa ya minimal sepekan sekali. Kalau nggak bisa sepekan sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau nggak bisa 3 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali. Kalau nggak bisa setahun, jangan sampai setahun sama sekali nggak ziaratul kubur. Baik itu orang terdekat kita, apalagi kita sering lewat, ya. Siapapun doakan kaum muslimin, insya Allah kita akan didoakan oleh malaikat wala kamis, seperti bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti di karet itu. Saya wallahu ta'ala yang punya muslim atau bukan muslim, tapi kalau yang punya juga muslim juga itu subhanallah terlalu, ya. Karena apa? Itu luar biasa, ya, luar biasa. Malam-malam seperti ini disco kencang lagi musiknya itu sampai lari kemana-mana. Sampai ada teman tadi komentar, ini apa yang mayit-mayitnya juga nggak ikut goyang juga, joget juga, gitu ya. Saya bilang ini sudah beda, mereka alam barzakh. Sama dengan kita nggak mendengar suara mereka, padahal sebut yang mereka berbicara. Tapi kita memang dibatasi oleh Allah, pendengaran kita tidak bisa mendengar orang yang sudah meninggal, ya. Dan apa? Watan faul mayyit, dan ziarah kubur juga memberikan manfaat untuk orang yang sudah meninggal. Apa manfaatnya? Biddu'a, ketika didoakan, ya. Makanya ada anjurannya nanti ketika ziarah kubur apa yang diucapkan, ya, ada doanya. Ini jadi kita berdoa, ya, mendoakan orang. Wal istighfaru lahu, dan kita minta ampunkan. Ya, kalau enggak insya Allah semua kita hafal doa Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, doakan itu saja, ya. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi apa? Mayit. Dan dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Ini tadi yang diceritakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Rasulullah adalah, saya dulu pernah melarang kalian untuk ziyaratul kubur. Karena apa? Konteksnya dulu di awal-awal Islam orang masih menganggap kuburan itu seolah-olah keramat. Jadi mereka datang ke kuburan bukan mendoakan mayit, justru malah mereka ingin mengambil manfaat dari mayit. Ya, nah, ini makanya dilarang tuh di awal-awal. Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Fazuruha. Kalau sarang ziarahlah kalian. Fa innaha tuzakkirul akhirah. Karena ini dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian akan adanya negeri akhirat. Makanya para ulama usul fikih membuat kaidah, kalau ada perintah setelah larangan tufidul ibahah, hukumnya adalah mubah. Tapi karena ini setelah itu ada hadis-hadis lain, riwayat-riwayat lain anjuran untuk ziarah kubur, maka hukumnya jadi mustahabbah, amat sangat dianjurkan, ya. Apalagi mempunyai kita, ya Allah, setiap kali ziarah kubur keimanan kita bertambah, ingatan kita akan kematian bertambah. Ini harus betul-betul diprogramkan. Kadang-kadang kita dengar ceramah sulit untuk tersentuh, dikasih nasihat, apalagi oleh orang yang umpamanya kita anggap dia tidak lebih baik dari saya. Kadang-kadang juga nggak menerima, tapi kalau sudah kematian, tidak ada yang bisa mengelak. Karena kita percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin, siap, nggak siap, pada waktunya kita semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini dianjurkan. Illa kecuali
antakunal maqbarah, kecuali kondisinya kuburan, ya, yang memang mayit ini meninggal apalagi keluarga umpamanya ala masafatin ba'idah, jaraknya jauh. Jadi kita kalau mau ziarah itu butuh biaya yang amat sangat mahal, nggak memungkinkan, jauh, ya. Nah ini cukup kita doakan saja dari jauh. Tapi kalau umpamanya dekat, alangkah baiknya tadi mustahabbah kita ziarah, ya. Karena apa? Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membatasi, memang tidak dianjurkan safar, termasuk ini untuk ziaratul kubur, ya, yang memang kecuali untuk 3 masjid saja. La tushaddur rihal, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud. Kata Rasulullah, jangan menyengaja menyiapkan perjalanan illa ila salasati masajid, kecuali 3 masjid saja, ya. Jadi kalau mamanya ada orang yang meninggalnya di negeri apa gitu, ya, kita harta tidak punya dan sebagainya, apalagi berat, apalagi tadi sampai ngutang gitu, ya, ini tidak dianjurkan yang seperti ini. Karena apa? Ini sudah masyaqqah, berat, ya. Prinsip ajaran Islam itu mudah, ya, memberikan kemudahan kepada umatnya supaya kita ini bisa mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi 3 masjid ini walaupun mahal, ya, walaupun jauh, memang kita dianjurkan untuk menyiapkan, bahkan memprogramkan, minimal mudah-mudahan setiap kita ini pernah berziarah ke 3 masjid ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kata Rasulullah, yaitu Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, ya. Yang kedua Masjidi hadza, karena ini disampaikan ketika beliau sudah di Madinah, di masjid beliau, Masjid Nabawi, dan ini masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Dan keutamaan pahala salatnya sudah disampaikan sebelumnya dan sering disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita. Dan yang ketiga, ini yang sekarang sedang bergejolak, dan ini yang akan terus menjadi simbol sampai nanti hari kiamat, yaitu Masjidil Aqsa, ya. Yang mudah-mudahan Masya Allah beruntung sekali yang pernah sholat sunnah ataupun wajib di sana, karena memang jangankan orang luar, orang Palestina sendiri yang sekitar Masjidil Aqsa saja memang dibuat aturan-aturan oleh orang-orang Israel untuk memang mereka dipersempit geraknya untuk bisa masuk masjid. Padahal hukum asalnya masjid kemanapun, beda dengan agama lain. Saya umpamanya orang Bekasi mau sholat di Bogor, mau saya nggak perlu pakai surat pengantar. Beda dengan agama lain, ada yang kalau umpamanya mau ibadahnya pindah, dia harus pakai mutasi. Kita nggak perlu menyebutkan kamu ormasnya apa, akidahnya apa, nggak perlu. Kita masuk masjid mana saja boleh, ya. Dan ini mudah-mudahan ini saudara-saudara kita ditolong oleh Allah, karena sebanyak dari tahun 67 sampai sekarang, dari mulai perjanjian Beko dari Inggris dengan Mesir ini adalah termasuk tahun yang paling parah dan cukup panjang sekali dalam perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah tolong mereka, dan saya termasuk yang berdoa mudah-mudahan sebelum meninggal minimal pernah sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, karena ini negeri yang penuh berkah. Sholat di sana, sholat sunnahnya sama dengan 500 kali sholat di masjid-masjid lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sholat di Masjid Darussalam kota wisata umpamanya, sholat di sini di Masjid Al-Ikhlas, Limus Pratama, sholat di Masjid As-Salam di Medland, sholat di Bekasi, sama pahalanya, nggak ada beda. Kecuali kalau jumlah jamaahnya memang semakin banyak semakin besar pahalanya. Tapi kalau di masjid-masjid ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya saya niat nih termasuk ya Allah yang berdoa sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah, ini karena banyak dosa. Ini mudah-mudahan Allah hadirkan bisa sholat di Masjidil Aqsa, ya. Bapak yang sudah pernah sholat beruntung, itu sudah tambah saksinya. Nanti masjid-masjid ini akan berkata kepada Allah, ini orang jauh-jauh dari Indonesia, namanya aja Aqsa itu ujung gitu, ya. Jadi Palestina itu memang ujung. Kita terbang ke sana butuh waktu berapa jam? Apalagi menyengaja, apalagi sebetulnya kita nggak terlalu banyak harta, ya, ingin sekali sholat di sana. Nah makanya ini mudah-mudahan, apalagi kita berdoa mudah-mudahan kembali ke pangkuan kaum muslimin sehingga mudah orang untuk sholat. Alhamdulillah Masjidil Haram di Mekah, di Madinah, siapapun kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah ada yang berulang kali, berpuluh kali bahkan sholat di sana. Tapi ini Masjidil Aqsa memang terbatas, ya. Makanya yang sudah bersyukur dan beruntung sekali karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-13. Yang ke-14 sebelum terakhir, ma yaquluhu zair al-kubur. Apa yang dibaca ketika seseorang berziarah kubur. Ya. Yaqulu zairu li kuburil muslimin. Dianjurkan bagi para penziarah yang menziarahi kuburan kaum muslimin, ya. Maka ini saya di beberapa tempat khususnya di daerah Jabodetabek ini ada kuburan yang nyampur di situ muslim dengan guru muslim. Ini hukum asalnya sebutnya nggak boleh, ya, kecuali darurat.
Karena apa? Orang kalau mukmin muslim, dia di alam kuburnya naimul qabri, kenikmatan. Tapi kalau orang yang tidak beriman, tidak mengikuti, mereka mendapatkan azab di alam kubur sebelum azab nanti di hari kiamat. Makanya hukum asalnya harus dipisah itu ya, kecuali memang darurat dan sebagainya. Ada di beberapa tempat yang saya kira mereka terlalu mudah dan menganggap gampang, seolah-olah tidak ada masalah. Ya, para ulama membahas keras, termasuk di Indonesia ini. Pernah terjadi istimewa ulama di Palembang tahun 65 terkait dengan pembahasan PKI. Dan di antara kesimpulan muktamar ulama itu bahwasannya orang muslim yang dia meyakini keyakinan orang komunis itu tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Karena apa? Dasar awalnya orang-orang komunis itu doktrin utamanya adalah tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dan tidak mungkin orang muslim dia ideologinya komunis, harusnya sebetulnya nggak ketemu gitu. Karena muslim itu dasarnya adalah meyakini adanya Tuhan. Bahkan itu adalah ajaran para nabi dari dulu sampai sekarang. Inti risalahnya yang pertama adalah tentang ketauhidan, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ini orang-orang komunis. Makanya dalam fatwa itu kalau ada orang umpamanya dia muslim masih sholat tapi ditanya dan dia meyakini dengan hatinya, dengan pikirannya bahwa ideologi komunis itu benar, itu kesimpulan para ulama itu tidak boleh dikuburkan. Apalagi ini yang jelas-jelas umpamanya tidak mengakui risalah Nabi Muhammad SAW ya. Di beberapa tempat saya lihat di Jabodetabek ini orang sudah tidak mikir kuburan muslim dan non muslim dicampur ya. Ini kalau tidak dalam kondisi darurat harusnya memang dipisahkan ya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebiasaan Rasulullah. Yaqulu, beliau membaca doa ini. Idza zaral baqi', ketika beliau berziarah ke makam Baqi'. Ya, ini juga saya ingatkan Bapak Ibu yang punya kesempatan ke Masjid Nabawi, jangan lewatkan untuk ziarah ke makam Baqi'. Karena di makam Baqi' ini berkumpul jenazah, mayit, orang-orang yang soleh luar biasa, termasuk sahabat Rasulullah paling banyak ini adanya di makam Baqi. Ya, ini subhanallah orang-orang soleh. Kita mendoakan mereka dan mudah-mudahan kecipratan kebaikan kesolehan mereka. Ya, makanya Rasulullah termasuk ini sering berziarah ke makam Baqi. Ya, dan beliau ketika ziarah ke makam Baqi mengatakan berdoa dengan doa ini. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan atas kalian, salam atas kalian, semua penghuni kuburan ini dari kaum mukminin dan muslimin. Ya, subhanallah, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kita orang muslim ini setiap ketemu kalau bisa Bapak Ibu ucapkan salam. Kita didoakan tuh. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan boleh jadi dengan mengucapkan salam Allah ganti takdir kita yang satu dengan takdir yang lain. Umpamanya nasallallahu salam, ada takdir di antara kita harusnya sudah dicatat itu tabrakan gitu. Tapi gara-gara ketemu dengan orang pas keluar rumah assalamualaikum waalaikumsalam didoakan, itu boleh jadi selamat gitu. Atau gara-gara amal soleh dan lain sebagainya ya. Makanya orang Islam ini salamnya udah paling utama. Nggak usah diganti dengan yang lain ya. Kalau Agim tuh bilang orang kita ini aneh kadang-kadang, selamat pagi diselamatin katanya. Selamat sore diselamatin, tapi itu kan budaya ya. Tapi kalau Islam ini karena agama itu terkandung doa ya, terkandung doa. Kemudian lanjutannya wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah dengan izin Allah nanti akan menyusul kalian. Jadi orang ketika mengucapkan ini dia sadar betul hari ini dia menziarahi, suatu saat dia akan diziarahi. Otomatis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang seperti ini imannya akan bertambah. Ketika imannya bertambah, ketaatannya akan bertambah. Orang yang tadinya enggak ingat dengan kematian, dia jadi ingat dengan kematian. Dan orang yang akan bertambah-tambah ketaatannya diantaranya adalah orang yang ingat dengan kematian. Karena yang lain-lain kadang-kadang kita sering lalai, tapi kalau sudah ingat kematian biasanya itu kita akan bertambah semangat motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh. Antum faratuna, kalian adalah pendahulu kami. Wa nahnu lakum taba', dan kami akan menjadi pengikut kalian. Maksudnya datang setelah kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita semua bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian, mudah-mudahan diberikan keafiatan. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Kemudian Rasulullah dipungkas dengan membaca, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau merahmati mereka.
Padahal di makam Baqi ini berkumpul sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ya kalau sekarang berdampingan dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar ya. Ini di antara doa yang masyhur. Kalau umpamanya Bapak Ibu kita lupa baca doa ini atau doa ini kepanjangan, ya tadi minimal yang pungkasnya saja atau yang di awalnya saja, Assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, atau yang di akhirnya Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ini boleh kita baca ya. Tapi alangkah baiknya kalau memungkinkan dihafal ya. Ini dihafal semuanya karena ini ada riwayatnya, dan doa kalau ada riwayatnya baik dari Al-Qur'an atau dari hadis itu disebutnya ma'sur. Dan yang ma'sur pendapat para ulama itu lebih dekat kepada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang doa yang kita karang sendiri. Walaupun boleh doa pakai bahasa apapun, tapi yang ada riwayat-riwayat ini lebih dekat. Karena apa? Di antara kelebihan Nabi Muhammad SAW, beliau doanya itu pendek, ringkas, nggak terlalu panjang tapi mencakup semua gitu ya. Jadi kalau ada doa umpamanya kita bisa ngarang sendiri, ada doa dalam Al-Qur'an, lebih dahulukan doa yang dari Al-Qur'an. Karena apa? Itu doa yang memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membuatnya sehingga lebih dekat kepada dikabul ya. Ini yang ke-14. Kemudian yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini khusus untuk hukmu ziaratil kubur lin nisa. Hukum ziarah kubur untuk perempuan, ya muslimat khususnya. Lam yakhtalif ahlul ilmi, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, tidak ada perbedaan pandangan orang-orang yang berilmu ya dari ulama kaum muslimin fi hurmati akan keharaman kasrati taruddil mar'ah, seorang perempuan bolak-balik keseringan datang ke kuburan. Nah, ini termasuk yang dilarang. Bahkan nanti ada hadisnya yang larangan itu sangat kuat ya. Karena apa? Ternyata para ulama menjelaskan tabiat perempuan itu hatinya cepat luluh, ya perasaannya itu lebih dominan ketimbang apa akal sehat, ya makanya jarang ada didapati seorang suami umpamanya istrinya meninggal itu sampai menangis meratap-ratap, apalagi mau dikuburkan ada yang masuk, itu jarang didapati itu. Tapi kalau perempuan umpamanya suaminya meninggal, ya kadang-kadang ada yang nangis terus, ada yang pingsan di kuburan, ada yang bahkan nggak boleh dikuburkan dan lain sebagainya. Itu memang tabiat penciptaan dasarnya perempuan, memang perasaannya lebih dominan gitu ya. Makanya perempuan itu lebih cepat bapernya daripada laki-laki. Kalau laki-laki logika woles aja karena memang penciptaannya seperti itu ya. Dan itulah memang hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya di sini kalau kasroh terlalu banyak sering ya, ini memang sangat-sangat untuk perempuan ada hukum khusus dalam bab ini. Ya, karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih beliau pernah mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat seorang perempuan yang zawarat, ini disebutnya dalam bahasa Arab isim mubalaghah. Ya berlebih-lebihan, superlatif kalau dalam bahasa orang, jadi sering sehari bisa 5 kali itu. Dan kalau ada perempuan istri umpamanya seperti itu, suaminya meninggal, itu boleh jadi menunjukkan dia belum ridho. Nah ini dengan dia ziarah kubur terus, khawatir justru malah dia tidak mengikhlaskan gitu ya. Jadi ini harus hati-hati betul ya. Makanya termasuk kalau apalagi yang mazhabnya Hambali ya, jarang didapati, termasuk saya kemarin di Qatar, di Uni Emirat Arab ya, di Dubai itu hampir bahkan tidak ada yang namanya perempuan ziarah ke kubur. Dan tradisi mereka memang seperti itu. Karena memang tadi banyak yang tiba-tiba pingsan, jatuh dan lain sebagainya. Wa amma ma'al kasrati wa tikrar, adapun pendapat lain daripada para ulama, ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh. Jadi kalau perempuan terlalu sering, kalau yang pendapat pertama tadi nggak boleh, ya haram, ya. Kalau yang kedua makruh, ya. Nah, karena apa? Tadi karena ada hadis ini, ya. Dan hukum asalnya tadi ziarah kubur itu laki-laki perempuan mustahabbah. Tapi karena tadi perempuan lebih dominan perasaannya, banyak hal-hal yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa tidak boleh niyahah ya, menunjukkan bahwa kita tidak ridho, mengerau. Sebagian bahkan Rasulullah dalam beberapa hadis ada yang menyobek-nyobek bajunya, menarik sakunya, mencakar-cakar mukanya. Nah ini memang yang betul-betul niyahah tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi ini pendapat yang kedua adalah makruh. Wa ba'dun ajaza. Sebagian ulama lain malah membolehkan. Jadi perempuan mau sesering mungkin juga boleh, ya. Dan di antaranya apalah lima sabata anna Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena
disebutkan ada riwayat yang bisa dipastikan ketetapannya dari seorang sahabat bahkan istri Nabi, yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Apa beliau? Zarat qabr akhiha Abdurrahman, sering mendatangi berziarah kubur ya saudara laki-lakinya yang bernama Abdurrahman. Jadi Aisyah punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman meninggal. Nah, beliau sering ziarah ya. Fasuilat anzalika ya. Kemudian ditanya, kok engkau sering sekali berziarah mendatangi kuburan saudaramu Abdurrahman? Faqalat, maka Aisyah ini menjawab, "Na'am." Ya. Iya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tentu tahu dan termasuk di antara kalangan sahabat dari kalangan perempuan levelnya nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Aisyah di antara kelebihannya termasuk hikmah pernikahan sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, beliau nggak punya keturunan, tapi masalah-masalah terkait dengan haid, terkait dengan nifas, terkait dengan nisaiyah keperempuan itu mayoritas jawabannya ada pada Aisyah. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang malu bertanya langsung kepada Rasulullah terkait dengan perempuan, maka biasanya bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ya, nah ini beliau, kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qadnaha, dulu memang pernah melarang an ziyaratil kubur, daripada berziarah kubur seluruhnya, bahkan mutlak, nggak laki-laki nggak perempuan. Summa amara bi ziyaratiha. Kemudian setelah itu hukum ini dihapus, diganti, malah beliau memerintahkan supaya kita sering-sering berziarah kubur. Ya, nah, makanya ini kembali hukum asalnya tadinya dilarang, ya, kemudian diperintahkan, maka hukumnya sunnah, mustahabbah, dalam bab tertentu kadang-kadang hukumnya mubah. Ya, jadi ini tidak ada masalah. Yang penting tadi pantangan-pantangan, tidak boleh meratapi, tidak boleh memukul-mukul muka, tidak boleh merobek-robek baju, atau sebagian tadi mau dikuburkan malah masuk ke liang kubur, ya. Ini tidak boleh dilakukan, ya. Ini adalah catatan dari beliau bab yang terakhir terkait dengan hukum bagaimana seorang perempuan muslimah, ya, apakah boleh ya sering-sering berziarah kubur. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan kalau keseringan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, mau sesering apapun, yang penting tidak ada yang dilanggar daripada adab-adab ziarah kubur, pantangan-pantangan yang sudah disebutkan sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tuntas sudah alhamdulillah pasal yang ke-9 dari kitab ini, yaitu terkait dengan fiqhul janaiz, fikih bagaimana mengurusi jenazah, ya. Tentu kita semua yang ada di sini hari ini fardu kifayah hukumnya mengurusi jenazah. Dan pada waktunya kita semua yang akan diurusi oleh orang-orang yang masih hidup, ya. Mudah-mudahan dengan mempelajari bab ini, kita semua yang paling penting diingatkan bahwa kita ini akan meninggal pada waktunya. Dan tadi Ustaz Syam sudah menyampaikan, yang dulu bareng dengan kita di masjid, di majelis bareng, sudah mendahului kita, ya. Dan termasuk tidak boleh kepedean, oh saya masih lebih muda, masih sehat, nggak banyak penyakitnya. Yang namanya kematian tidak mengenal tua dan muda, sehat dan sakit. Ada orang yang sakit berpuluh-puluh tahun bahkan malah nggak meninggal. Ada orang yang sehat tidak apa-apa malah meninggal, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita menuntaskan bab ini, pertama adalah kita ingat dengan kematian. Yang kedua juga adab-adab tuntunan-tuntunan Islam terkait dengan bagaimana mengurusi, memulasara jenazah ini bisa kita lakukan, dan ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sempurnakan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ada kekurangan-kekurangan, hal-hal yang perlu kita perbaiki, sampaikan perlahan-lahan, karena dakwah ini tidak bisa sehari 2 hari. Nabi saja, Rasul saja bersabar luar biasa, makanya seorang dai nggak boleh ngambekan. Seorang dai nggak boleh orangnya nggak diikut, nah dia jadi ngambek dan lain sebagainya. Nggak boleh, sabar. Karena dai yang sesungguhnya yang diharapkan adalah pahala dari Allah. Adapun orang berubah tidak berubah, itu juga ujung-ujungnya tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sampaikan dalilnya, berikan keterangan. Kita nggak mampu menyampaikan, undang orang yang bisa menyampaikan. Orang nggak paham juga kita doakan, ya. Dan yang paling gampang cara kita berdakwah, ya, ini disampaikan. Halo. Cek. Iya.